Halo Bang Jenal, silakan Bang Jenal. Tadi Bang, gimana tadi Bang? Muslim Enggak, lain-lain, kita bahas lain. Kita bahas lain, Iya. apa yang Abang mau sampaikan? Enggak, masing-masing kita tadi, masing yang tadi Bang. Oh, yang kasih Al-Qasas tadi Bang Pendi, Al-Qasas tadi Bang Pendi. Enggak, bukan yang tadi, yang soalnya bukan Al-Qasas, yang tadi yang masalah Muslim Mudah-mudahan kan? belum pasti ya, belum pasti. Iya, belum pasti itu Iya, Al-Qasas. iya. Ya mudah-mudahan Nah. itu Bang, tadi Bang. Iya. Ya. Ya, Coba, silakan Bang. Bang Pendi. Al-Qasas berapa Bang? Al-Qasas berapa Bang? Enggak, Ali Imran 133. Coba buka Bang Pendi. Coba enggak, yang tadi dulu satu-satu, nanti habis itu kita Ali Imran 133 dulu. Al-Qasas ayat 67 Bang Nabirang. Ayat 67. Ya. Ya, sebentar. Oke. Al-Qasas ayat 67. Al-Qasas Ya. itu 28 29 berapa sih? Al-Qasas 28 ya. Habis itu surah At-Tahrim ayat 8. Al-Qasas ayat Iya. Bagaimana dengan Ali Imran 133? Ayat 67. ayat 67. Adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, artinya udah komplit nih ya. Paketannya ya, udah paket komplit nih. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang masuk surga, mudah-mudahan bukan kepastian. Jadi kalaupun Anda bertobat, Anda sudah beriman dan Anda juga melakukan amal saleh, artinya Anda masih mudah-mudahan, itu di dalam Al-Qasas 67. Iya. Silakan. Iya. Bentar, Ya. At-Tahrim ayat 8 Bang. Oke, At-Tahrim. Iya. At-Tahrim ayat 8. 8. At-Tahrim itu ayat berapa Bang? Surat 53, berapa? 53 ya? Berapa sih? At-Tahrim berapa? Ini, Ayat 8. enggak. At-Tahrim ayat mana sih talam itu? Biasa sih talamnya nih. Saya tidak paham kalau case Tahrim berapa itu. Mentol aku nanti kalau aku buka ini. Bentar ya. At-Tahrim 66 ya? At-Tahrim surah berapa Pak Robin Hood? 66 ya? At-Tahrim. 66 ayat berapa? Iya 65. 65 atau 66? 66. At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan sebelah kanannya dan berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami untuk cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. Nah, jadi dikatakan di sini masih mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahanmu. Ini orang-orang yang beriman disuruh bertobat. Bukan mudah-mudahan, itu hak prerogatif Tuhan. Ya kan? Tuhan punya hak prerogatif untuk Iya, itu kan itu yang ngomong, itu yang bilang Allah, bukan manusia yang bilang. Allah yang berkata mudah-mudahan. Betul kan? Berarti hak prerogatif Tuhan kan? Oh iya, betul. Artinya jadi Tuhan itu kan? Iya, betul. Makanya kembali lagi ke Al-Imran 133. Coba Bang buka Bang, Al-Imran 133. Ya, 133. Oke. Oke, gini Bang. Oke, begini Bang. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ada kata mudah-mudahan? Loh, artinya itu hak prerogatif. Belum tentu kamu perhatikan Bang, perhatikan. Ketika kamu diperintahkan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Ampunan menuju Tuhan. Betul? Dan surga luasnya langit dan bumi disediakan bagi orang-orang bertakwa, betul? Ya, artinya betul ya. Nah, apakah ini sudah menjadi jaminan buat kalian? Artinya kalau kita mau masuk surga harus bertakwa dulu, Bang. Iya. Oke. Saya ikutin cara Abang. Sebentar, saya ikutin cara. Logika mau masuk, kita mau mendapatkan hadiah, Pak Jokowi aja mau kasih hadiah, pasti pertanyaan dulu. Gitu dia. Sebentar, saya ikuti logika Abang. Saya ikuti logika Abang. Ya. Abang bawa Ali Imran 133. Ya. Kita disuruh berlomba-lomba untuk menuju ampunan Tuhan, betul? Iya. Ya. Tetapi Abang bilang itu tidak ada gunanya karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Siapa bilang?
Aku nggak bilang nggak ada gunanya bang. Abang mengarang-arang itu bang. Loh, sekarang Menambah cerita, apa? Bang, itu. Oke, sekarang gini. Oke, sekarang. Ada bilang, nggak Hak ada prerogatif gunanya. itu apa? Hak prerogatif itu apa? Haknya Tuhan, hak mutlak Tuhan. Iya. Hak mutlak Artinya Tuhan. tidak ada gunanya usaha kita apapun. Itu hak mutlak. Betul. Kalaupun kita berusaha sebaik-baiknya, tetapi siapa yang memutuskan? Ya makanya berusaha dulu. Persoalan masuk surga harus dijamin Allah. Mana dijamin? Kan itu hak prerogatif. Panas, Artinya gini. Artinya begini, Bang. Perhatikan, Abang perhatikan pelan-pelan. Berlarilah secepat-cepatnya. Nanti mudah-mudahan kau dapat piala. Kan gitu, Bang. Ya kalau dapat pertama ya dapat lah, Bang. Tunggu. Ketika dia dapat pertama, sebentar. Ketika dia dapat pertama kan dikatakan masih mudah-mudahan karena itu adalah hak pemberi pialanya. Kalau dia mau kasih dia kasih, kalau enggak. Betul tidak? Ayat itu jangan sepotong-potong, Bang. Gitu. Lah kan saya ngikutin Abang. Abang ngambil 133. Di dalam surah Al-Qasas itu ada kata-kata mudah-mudahan, saya katakan itu hak prerogatif Tuhan. Betul. Tapi kita mengkaji di Al-Imran 133, ya itu udah mutlak, Bang. Tidak ada dikatakan di sini mutlak. Ya baca dulu ayat 133, coba Al-Imran, Bang. Jelas tadi kan, Abang baca tadi kan? Coba mau Abang baca lagi, Bang. Oke, saya baca. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga. Ya. Luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, betul? Ya, artinya kalau kita mau menuju ke surga, kita harus bertakwa dulu, ya kan? Sepakat, Bang? Iya. Kan? Ya, sudah. Oke, sudah. Bertakwa, Bang. Iya, orang-orang yang bertobat, beriman dan percaya kepada Allah kan beramal soleh, betul? Bukan hanya beriman bertobat, tidak, Bang. Mengerjakan segala perintahnya, Bang. Oke, betul. Kalau orang yang mengerjakan segala perintahnya disebut apa? Orang beriman kah, orang bertobat kah, orang beramal soleh kah? Bertakwa. Oke, itu Oke, sekarang begini. Bertakwa loh. Oke ya. Itu disediakan bagi orang-orang bertakwa, betul? Ya. Betul ya. Mari kita lihat siapa orang-orang bertakwa. Kita lihat di Al-Maidah 46 ya, Bang. Bang Pendi. Al-Maidah 46. Al-Maidah 46. Bang Pendi. 46. Al-Maidah 46 ya. 46. Oke, kita lihat siapa orang-orang bertakwa. Al-Maidah 46. Ya, Al-Maidah 46. Saya suka ini berdiskusi kayak gini, Bang. Ya. Oke, Al-Maidah 46. Kami meneruskan jejak mereka para nabi dengan dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya termasuk petunjuk dan cahaya, ya. Yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu apa? Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang apa? Orang-orang bertakwa. Jadi siapa orang-orang bertakwa di sini? Adalah orang-orang yang mana? Yang mana? Jelaskanlah Bang Pendi. Yang melaksanakan Taurat. Bang Pendi, jelaskanlah Bang Pendi. Enggak, saya tidak mau lagi. Saya nyerah Bang. Al-Quran sudah menggenapi Taurat, Injil, apa lagi? Saya nyerah Bang. Jadi di situ dikatakan, ya, orang-orang yang diturunkan Injil adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena itu adalah karena Injil adalah petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa lah yang masuk ke dalam surga. Yaitu siapa? Orang-orang yang mempelajari dan mendapat pengajaran dari Injil. Itu katanya. Iya. Betul? Betul? Iya. Di dalam Injil gini, di dalam Injil ada imam berapa saya kurang tahu itu yang itu bukan Injil, Bro. Oke, saya akan jelaskan ya. Bang Nabi Rom. Imam 11 lagi nih, ayat 4. Oke, bentar Bang Nabi Rom. Lagi. Oke, saya akan jelaskan ya.
Iya. Tolong buka Bang, Al-Maidah 46. Aduh. Ujungnya lari ke Sevina ini. Ya, Nahan. Bang. Tapi lo bawa Injil, ya. Saya masuk Dengar Injil. dengar dulu, brother. Iya. Dengar dulu. Coba baca. Coba saya minta kamu baca. Enggak, saya kurang bisa melihat kalau kecil-kecil. Minus apa saya? Oh, sama berarti kita. Oke. Saya akan bacakan ya, Al-Maidah 46. Wa qaffayna ala atharim Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhim minat Taurat. Wa atainahul Injil fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhim minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya. Ingat ya, membenarkan, bukan menyalahkan atau bukan meniadakan kitab sebelumnya ya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya di dalamnya. Di dalamnya yang mana? Di dalamnya Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Substansinya apa? Substansinya apa? Di dalam Injil ini, kata Al-Quran surah Al-Maidah yang 46, ada petunjuk. Ada cahaya. Ada pengajaran dalam kitab Taurat. Bagi siapa? Bagi orang bertakwa. Sekarang mari kita melihat. Apakah benar di dalam Injil itu ada petunjuk? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah petunjuk menuju ke surga. Putusan. Nah, jangan salah Abang. Yang bilang Tuhan siapa? Yang bilang Tuhan siapa? Yohanes 17. Coba sebentar. Yang bilang Tuhan siapa? Saya bilang itu petunjuk. Betul. Coba ulangi ayatnya, Bang. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak melalui aku kan? Berarti Yesusnya Kamu dengar dulu. Kamu mau menjelaskan atau minta dijelaskan? Iya, ini diskusi namanya, Bang. Ini bukan diskusi, kamu olo-olo. Diskusi kan ada fallback namanya, Bang. Kamu olo-olo ini. Saya tidak segan-segan menurunkan orang. Kita fallback, Bang. Diskusi ada fallback. Kamu tadi kutuk-kutuk saya di bawah. Coba ulangi ayatnya, Bang. Kita ulangi ayatnya, Bang. Ya. Bikin di rupiah tadi, Bang. Apa tappingan di rupiah tadi, Bang? Kutuk-kutuk saya di bawah dia dari tadi. Al-Qur'anmu kitabmu mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk. Iya, petunjuk. Coba baca Yohanesnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah petunjuk. Tidak ada satu pun. Turun. Baru tanggapi. Turun kau. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah petunjuk jalan ke surga. Ya. Lalu Yesus mengatakan apa? Akulah terang dunia. Sebagaimana kitabmu mengatakan bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Lagi-lagi petunjuk dan cahaya ini merujuk kepada pribadi Yesus. Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-6 adalah petunjuk jalan ke surga. Yang kedua adalah kitab Injil Yohanes juga, di mana Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ini kata kitabmu. Lalu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu termasuk orang yang bertakwa? Di surat itu saya tidak mengatakan Yesus Tuhan. Tidak. Oh, jangan habiskan waktu kita dengan orang-orang yang tidak amfaidah. Amfaidah. Larinya mau ke Yohanes 17 ayat 3. Habis itu imamat. Ya Allah. Iya, lari ke imamat. Ya Jadi Rabbi. imamat itu dia mau mengutip tentang paling tentang daging babi yang dia kutip imamat itu. Dua lagi. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa jawab kalau ada dia di atas, dipotong-potong. Di satu sisi dia minta penjelasan, ketika kita jelaskan dipotong. Memang kalian itu sangat marah kepada Yesus, sangat marah. Pokoknya kalian cari ayat Alkitab
bagaimana Yesus itu bukan Tuhan. Ayat-ayat tertentu yang kalian pakai, ayat-ayat tertentu yang kalian kutip, maka Melupakan hanya ayat keman- yang lain. ayat yang lain tidak mau, Bang. Iya, begitu. Kalau mereka membawa imamat, Bang, hanya imamat tentang makan daging babi. Masih nggak Siapa kapok juga itu. Yesus? Imamat Yesus 11. itulah, iya, Yesus itulah firman yang jadi manusia. Oke. Firman, ya, kalam yang nuzul menjadi manusia, bukan nuzul menjadi buku. Ini Yohanes 17 ayat 3, bolak-balik Yohanes 17 ayat 3, mencret kau gara-gara Yohanes 17 ayat 3. Naik kawan-kawan.